kembali kami persembahkan bagi Tuhan. Dari sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan kami, prioritas kami hanya Engkau saja. Biarlah Tuhan yang mendapat tempat pertama atas kehidupan kami. Segala sesuatu lain, kami nomor 2 kami. Hanya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Biarlah di siang hari ini kemurahan-Mu juga yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu di siang hari Bapa. Isi hati-Mu, perkataan-perkataan-Mu, sampaikan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Suara-Mu saja Bapa yang kami dengar. Segala suara-suara yang lain tidak kami dengar Bapa. Biarlah Tuhan yang menutup telinga kami atas suara-suara yang lain. Sampaikan isi hati-Mu, ubahkan hidup kami, perbaharui kami Bapa. Terus makin baru di dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan segenap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam Kristus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim Praise Worship. Shalom dan selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih semuanya. Tetap semangat ya. Amin. Merdeka! 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 Belum merdeka suaranya. Merdeka! Merdeka! Yes. Merdeka dari segala sesuatunya. Merdeka dari belenggu, merdeka dari kuk perhambaan, merdeka dari kesusahan, merdeka dari pergumulan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari segala sesuatu yang menghambat langkahmu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak hanya bangsa kita merdeka, tetapi hidup kita merdeka di dalam Tuhan. Amin. Yes. Ya, Bapak Ibu Saudara masih dalam tema di prophetic gereja kita di bulan ini mengenai love one to another. Loh, kok tuhnya nadarnya hilang. Oh, ketutupan kali notanya. Oh iya. Oh, geser. Beda resolusi. Beda resolusi. Oke. Oh, jangan besarin. Cek. Oke. Dikit lagi. Dikit turunin. Cek. Oke, ya. Cukup, terima kasih. Ya, kita ambil ayatnya dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 ya. Bisa minta tolong dibacakan Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi sekali lagi di sini dikatakan, Yesus berkata sebelum kenaikannya dikatakan, aku memberikan perintah yang baru. Loh, menjadi pertanyaan adalah kenapa perintah baru? Dalam renungan siang hari ini saya menyampaikan kembali apa yang sudah Pak Cornel sampaikan di minggu pertama, artinya supaya kita semakin diteguhkan makna dari firman ini Bapak Ibu ya. Jadi dikatakan, Yesus berkata, aku memberikan perintah yang baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Loh, kenapa baru? Padahal kita perjanjian lama berkata, baik di dalam Imamat 19 ayat 18 berkata, kasihilah sesamamu manusia. Selain itu di dalam kitab Ulangan juga firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jadi kata perintah kasih ini bukanlah yang baru.
di dalam firman Tuhan. Tetapi di sini Yesus berkata, inilah perintah yang baru yang kuberikan kepadamu. Ya, seperti apa dikatakan inilah. Di sini saya highlight dikatakan di sini supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Ternyata kasih itu harus ada imbal balik Bapak Ibu. Jadi kasih itu harus dua arah, tidak hanya searah saja. Jadi oleh karena itu firman Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan juga adalah kenapa kasih, kenapa harus mengasihi? Jadi sekali lagi hal yang pertama dikatakan melalui firman Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34 ini, dikatakan bahwa ini merupakan perintah yang mutlak harus dilakukan. Karena ini dikatakan kasih ini merupakan penggenapan ataupun penggaris bawahan dari seluruh hukum yang sudah terdapat di dalam perjanjian lama. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya kita semakin memahami bahwa begitu banyaknya aturan, perundang-undangan, hukum-hukum yang Tuhan berikan kepada manusia pada zaman itu. Sampai ratusan peraturan yang sesungguhnya tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, maka dari puluhan ratusan hukum-hukum tersebut dirangkumlah menjadi dua hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu. Jadi ini merupakan perintah yang mutlak yang kalau tidak dilakukan maka ini akan mengandung konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, maka itu tidak beres atau tidak seimbang. Ketika kita rajin membaca firman, kita rajin merenungkan firman, dan juga kita bisa mengaplikasikan firman itu, tetapi terhadap sesama kita, kita tidak melihat mereka, memperlakukan mereka dengan kasih, maka itu tidak beres. Sampai hari ini ada beberapa gereja-gereja yang sampai hari ini pun juga masih menekankan mengenai kasih ini Bapak Ibu. Nah inilah Yesus memberikan perintah kepada kita untuk sungguh-sungguh melakukan kasih ini. Perintah ini perintah yang mutlak, baru. Kenapa? Karena Yesuslah yang pertama memberikan pola kepada kita bagaimana cara mengasihi yang sesungguhnya. Orang atau kita bisa mengasihi kalau orang lain mengasihi kita terlebih dahulu, betul? Ya. Tetapi firman Tuhan berkata berbeda. Sistem kerajaan berbeda. Mengatakan seperti ini, apa yang hendak orang lain ingin lakukan kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi ada kata saling di sini. Di sini ada kata saling Bapak Ibu. Artinya inilah perintah yang mutlak untuk dilakukan. Saling mengasihi. Love one to another. Mengapa kasih? Mengapa harus mengasihi? Karena ini merupakan perintah baru yang mutlak harus dilakukan. Kenapa baru? Karena Yesus yang memberikan polanya. Dia sudah memberikan hidupnya. Dia sudah memberikan nyawanya. Dia memberikan pengorbanannya bagi kita. Yesus mengasihi kita tanpa embel-embel. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tidak menutup mata kepada kita, betul? Yeah. Nanti saya akan lanjutkan berikutnya. Kemudian kenapa mengasihi berdasarkan ayat Yohanes 13 ayat 34 ini? Karena melalui kasih kita diharuskan untuk menyatakan identitas kita kepada manusia. Bapak Ibu sudah memahami bahwa kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Dan itu harus berfungsi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Amin. Kita harus menjadi garam dan terang. Menjadi garam harus memberi rasa. Menjadi terang harus menerangi yang gelap atau kegelapan. Sekali lagi firman Tuhan, kalau itu tidak dilakukan, kalau garam itu tidak ada rasanya, maka artinya hidup kita tidak ada artinya dan tidak bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Sama di dalam ayat 35 mengatakan kepada kita melalui firman Tuhan, kenapa harus mengasihi? Karena kita harus menunjukkan identitas kita sebagai murid-murid Kristus, Bapak Ibu. Murid-murid Kristus. Seorang murid yang diharapkan adalah menjadi sama dengan gurunya. Bukan melewati gurunya, tetapi sama.
Ketika gurunya mengajarkan A, B, dan C sampai Z, yang diharapkan gurunya adalah si murid bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Tidak melebihi gurunya, tetapi sama selevel dengan gurunya. Itu yang firman Tuhan tuntut kepada kita. Mengapa mengasihi? Agar kita bisa menyatakan identitas kita siapa kepada dunia. Jangan sampai hidup kita tidak berguna, panggilan kita tidak kita laksanakan, tidak kita hidupi, sehingga orang berkata, orang Kristen ternyata, Bapak Ibu malu tidak? Sungguh malu. Jangan sampai ada orang berkata, orang Kristen seperti ini. Mari Bapak Ibu, nama Tuhan yang tidak dipermuliakan oleh kehidupan kita. Mengapa mengasihi? Karena saling mengasihi pada akhirnya berdasarkan 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu akan menutupi banyak pelanggaran Bapak Ibu. Ketika kita mengasihi, saling mengasihi, ketika kita memberikan contoh yang baik pada orang sekitar kita, ketika kita menghidupi kasih Tuhan ini, kita mengaplikasikan dan menjalankannya, maka kasih itu akan menyadarkan orang lain bahwa cara hidupnya lain, bahwa cara hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengasihi dia, ketika kita mengasihi orang lain, ketika dia adalah orang yang tidak benar hidupnya, maka secara tidak langsung dia akan melihat, oh, saya tersentuh dengan cara hidupnya. Pada akhirnya kasih itu akan merubah hidup orang tersebut. Amin. Amin. Dengan mengasihi, kita bisa mengampuni orang lain. Setuju Bapak Ibu? Hanya kasihlah yang bisa menutupi pelanggaran. Hanya kasih yang bisa mengampuni orang lain. Hanya kasih yang bisa pada akhirnya mencegah orang lain berbuat dosa. Betul ya Bapak Ibu ya? Inilah Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita dianugerahkan dengan berbagai karunia, Bapak Ibu jangan disimpan. Tetapi kita berkati orang lain dengan segala yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jadilah berkat bagi orang lain. Aku memberikan perintah baru. Perintah barunya apa? Sekali lagi, inilah seperti yang Yesus lakukan, itu yang harus kita hidupi Bapak Ibu. Amen. Saling mengasihi, seperti Yesus sudah memberikan yang terbaik melalui kehidupannya bagi kita semua Bapak Ibu. Yang sesungguhnya kita tidak masuk hitungan, tetapi karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan, kita dipilih Bapak Ibu menjadi orang-orang pilihannya. Amen. Bapak Ibu masih ingat jenis-jenis kasih? Yang pertama, storge. Ini sekolah minggu ya, sekolah minggu atau SMP ini ada pelajarannya. Storge ini kasih antar anggota keluarga Bapak Ibu. Bapak kepada anak, anak kepada bapak, istri kepada suami, dan seterusnya, kakek kepada cucu, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai kasih storge. Kemudian ada lagi filio atau filia. Ini kasih dalam komunitas, kasih pertemanan antar teman. Satu komunitas tidak akan bisa berjalan baik ketika tidak ada kasih di dalamnya, setuju? Amin. Ya. Kalau kita berjalan, nah sekali lagi firman Tuhan berkata, akan berjalankah 2 orang, akan berjalankah 2-3 orang dan seterusnya, ketika tidak dilandasi dengan komitmen dan kasih Bapak Ibu, tidak akan berjalan. Oleh karena itu inilah filio ini atau filia inilah yang membangun komunitas. Kita bisa berjalan sampai hari ini karena apa? Karena kasih Bapak Ibu. Setuju ya? GBI Rock Magelang ini walaupun kecil, Tuhan memberkati luar biasa Bapak Ibu. Sampai hari ini kita masih ada, kita masih bertahan, kita memiliki visi yang sama, kita memiliki rasa yang sama untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Dan semua ini kita lakukan bukan tanpa paksaan, bukan? Gak ada yang terpaksa. Yang terpaksa angkat tangan, ayo yang terpaksa. Yang terpaksa datang ke rumah Tuhan ini angkat tangan. Saya percaya tidak ada. Karena apa? Karena kita mengasihi komunitas ini, kita mengasihi rumah Tuhan ini. Kita memiliki cita-cita dan visi yang sama ke depan Bapak Ibu. Inilah kita disatukan oleh karena kasih di dalam video ini. Kemudian ini ada eros. Eros ini jenis kasih antar lawan jenis. Makanya ada kata erotis. Nah, betul ya. Erotis berasal dari kata eros. Bukan Eros Jarot ya. Bukan Eros Seven juga, bukan. Eros, kasih antar lawan jenis. Yang tidak masuk dalam hitungan adalah kasih antar sesama jenis. Nah, itu tidak masuk di sini, tidak ada.
Dan yang berikutnya adalah, ini yang paling sempurna, kasih agape, Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak menuliskan jenis-jenis kasih ini, tidak. Ini manusia yang menggolongkan. Psikologi yang menggolongkan ini. Tetapi inilah yang kita ketahui, kasih-kasih yang ada sampai hari ini. Dan kita memahami dari semua jenis kasih ini, inilah yang kasih yang paling sempurna, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak bisa dimiliki dan dilakukan oleh 3 jenis kasih ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara semua ya. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Kornel bahwa ketika kita mengasihi, biarlah kasih yang kita lakukan itu kita standarkan dengan kasih Allah yang adalah agape ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dikatakan bahwa sekali lagi kasih agape ini adalah kasih yang paling sempurna yang bisa menopang kita melakukan firman Tuhan. Ya. Inilah dikatakan perintah baru itu agar kita menghidupi kasih dengan kasih Allah yang adalah agape. Agape ini pada akhirnya merubah ketiga kasih yang lain. Ketika kita menjalani pernikahan, kita landasi dan kita hidupi pernikahan kita dengan kasih agape, maka percayalah tidak akan bentrok di dalam rumah tangga. Suami istri tidak akan bertengkar, suami istri tidak ada rasa cemburu, suami dan istri tidak saling memunculkan praduga-praduga dan yang lainnya. Bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak dan sebagainya akan bisa mengalami yang namanya keharmonisan ketika di dalam rumah tangga ada agape. Di dalam persahabatan sekali lagi kita harus landasi dengan agape juga supaya kita bisa menjalin persahabatan dengan baik. Relasi eros pun juga ketika kita landaskan dengan kasih agape, maka hubungan laki-laki dan perempuan tidak dijalani oleh karena dasar nafsu ya Bapak Ibu ya. Setuju ya? Anak muda ketika kau berpacaran, ketika kau menjalin hubungan, ketika itu dilandasi dengan kasih agape, percayalah. Karena kalian bisa menjalani hubungan tersebut sampai pada titik tertentu Tuhan mengizinkan kalian bersatu dan dipersatukan tanpa ada noda, tanpa ada celah. Ketika hubungan kalian dilandasi dengan kasih agape. Ketika laki-laki memandang si perempuan dalam hubungan karena kasih agape, maka pikirannya itu jernih, murni dan sebagainya. Tidak ada inisiatif yang berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, perintah baru ini adalah agar kita bisa menghidupi dan merubah dan menghidupi 3 kasih yang selama ini kita jalani dengan kasih agape, Bapak Ibu. Perintah baru itu menekankan kita untuk menekankan you first. Kamu dulu, bukan saya dulu. Kasih agape itu merubah mindset kita untuk mendahulukan orang lain kebanding kita, Bapak Ibu. Setuju ya? Anda tahu ini gambar itu? Tahu ya? Ya, Good Samaritan, Samaria yang baik. Di dalam kasih agape, ini ada perintah baru yang menekankan untuk kita mendahulukan orang lain. Dalam kasih agape, kasih agape ini mengajarkan kita untuk tidak selalu melihat rupa, untuk tidak selalu melihat background orang yang akan kita tolong, yang akan kita kasihi. Tetapi ketika kita menerapkan kasih agape ini, merubah kasih yang kita miliki dengan kasih agape, maka pada akhirnya kita akan memfokuskan pada belas kasih kepada orang lain, Bapak Ibu. Kita tidak akan melihat backgroundnya dari mana, dia miskin atau kaya, dia susah atau senang, dia punya, sekalipun orang itu dekat dengan kita, memiliki tujuan tertentu, tetapi ketika kita memiliki agape, maka belas kasih yang ada pada kita, Bapak Ibu, compassion, Bapak Ibu. Kalau nolong, ya nolong. Kalau memberkati, ya memberkati. Gak ada embel-embel. Inilah dikatakan kasih agape. Saya percaya di dalam Lukas 10 ayat 31 sampai 34 Anda sering membaca mengenai orang Samaria yang baik, Bapak Ibu. Orang Samaria yang baik. Orang Lewi lewat ketika seorang jatuh, korbannya dibiarkan lewat begitu saja. Orang Lewi Anda tahu ya, orang Lewi ini adalah seorang imam juga, pengerja di dalam bait Allah.
Dia lewat, dia tahu orang ini membutuhkan pertolongan. Dia tahu orang ini butuh ditolong. Dia tahu dia harus. Dia tahu firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Tahu nggak orang Lewi ini? Tahu. Orang Lewi masuk dalam kategori orang yang hafal Taurat nggak? Tahu, hafal. Tetapi apa yang terjadi ketika dia melihat orang tersebut jatuh, orang itu terluka, orang itu butuh pertolongan. Yang dia lakukan adalah dia berlalu begitu saja. Tidak lama setelah itu, lewat seorang imam juga yang adalah seorang pemimpin di dalam bait Allah. Yang dilakukan apa? Bablas, Bapak Ibu. Dia adalah seorang pemimpin. Dia tahu firman Tuhan nggak? Tahu. Tahu nggak perintah untuk saling mengasihi, untuk menolong? Diperintahkan, dia tahu nggak? Tahu, Bapak Ibu. Tetapi yang terjadi apa? Dia berlalu begitu saja. Sia-sia ya. Tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Tahu firman Tuhan tetapi tidak menghidupinya. Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Karena dua orang tersebut melihat background orang ini, orang susah, orang segala macam dan sebagainya. Mungkin akhirnya mereka melihat, nggak perlu. Mereka begitu mungkin terlalu karena mungkin ya pada saat itu karena mereka dilarang mungkin karena Taurat itu melihat darah dan sebagainya, dilarang menyentuh dan sebagainya, karena mereka terikat oleh aturan-aturan sehingga mereka melewat begitu saja. Sampai pada akhirnya ada seorang Samaria yang baik hati. Tempo hari minggu kemarin Yosafat sudah menyampaikan siapa itu orang Samaria ya. Orang Samaria itu masih satu garis keturunan dengan orang Israel. Hanya mereka lahir dari campuran. Mereka melakukan pernikahan campur sehingga mereka merusak kemurnian bangsa Israel pada saat itu. Itulah orang Samaria. Kitabnya sama. Tempat sembayangnya beda. Yang satu di Gerisi, yang satu di Sion. Tetapi mereka dari garis keturunan yang sama, Bapak Ibu. Pada akhirnya datanglah orang Samaria ini. Kita bisa melihat bahwa pada akhirnya orang Samaria ini yang menolong orang tersebut. Kita bisa melihat orang Samaria ini dengan orang-orang kudus itu, tanda kutip kudus-kudus itu, orang-orang baik Allah itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita berjalan, kita melihat orang yang butuh pertolongan? Apa yang kita lakukan? Satu kali pernah saya mengalami di tengah jalan, ada orang kecelakaan. Pada saat itu juga saya memiliki waktu yang tinggal sedikit karena saya harus mengadakan pertemuan. Saya ikut satu pertemuan. Ya, dengan compassion inilah Bapak Ibu pada akhirnya saya bisa menolong orang itu ya. Pada akhirnya juga jaket saya kena darah juga ya karena orang itu celaka dan sebagainya. Tapi akhirnya orang ini butuh ditolong. Orang ini harus ditolong karena orang banyak yang lalu lalang begitu saja Bapak Ibu. Jalur cepat. Berdarah-darah orang ini, berdarah-darah semuanya. Sampai akhirnya ya saya nggak peduli. Akhirnya saya ya puji Tuhan saya tidak terlambat, tetapi saya tolong dia. Hanya 2 orang yang menolong, yang lainnya lewat begitu saja. Bapak Ibu, tanpa compassion, tanpa belas kasih ini, tanpa kita memiliki kasih agape ini, kita tidak akan memiliki belas kasih kepada orang lain. Bapak Ibu. Yang namanya kasih hanya lip sync saja Bapak Ibu. Betul ya? Kasih, dan kasih. Gereja sampai hari ini pun juga menekankan kasih. Tetapi bagaimana aplikasinya itu kembali kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Menolong, mengasihi itu tidak selalu ada kaitannya dengan materi Bapak Ibu, setuju ya? Kita bisa memberikan pemikiran, kita bisa memberikan tenaga, kita bisa memberikan apapun juga kita bisa berikan dan kita miliki Bapak Ibu. Matius 5 ayat 41 berkata demikian. Apabila ada seorang yang memaksa kamu berjalan sejauh sekian mil, berjalanlah dengan dia lebih dari yang dia minta. Apabila ada mengajak engkau, memaksa engkau berjalan 2 mil, kasih dia 4 mil. Apabila ada yang mengingini bajumu, berikan jubahmu. Kalau memaksa minta bajumu, berikan jubahmu. Inilah dikatakan agape Bapak Ibu. Ini yang harus kita lakukan dengan belas kasih, tidak hitung-hitungan Bapak Ibu. Setuju ya? Kasih agape itu menekankan untuk mengutamakan orang lain. You first. Kemudian berita baru itu berkata untuk agape itu sifatnya mengingatkan kita, mengingatkan Anda. Kasih agape itu menegur Bapak Ibu, tidak membiarkan. Kasih agape itu mendidik, setuju? Kasih agape itu mendewasakan.
Siapa yang suka ditegur? Angkat tangan. Maka saya senang Bapak Ibu. Nggak munafik. Sakit nggak ditegur? Kayak diiris-iris. Nah itu memang lumrah. Karena kenapa? Karena memang kedagingan kita masih sangat tebal Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa sampai mencapai kedewasaan rohani. Kita tidak akan bisa sampai mencapai pada keserupan akan Kristus ketika kita tidak bisa didewasakan, ketika kita tidak bisa ditegur, ketika kita tidak bisa dididik. Firman Tuhan berkata, anak mana yang tidak ditegur oleh orang tuanya? Ketika seorang anak tidak ditegur, maka dia akan menjadi anak yang gampangan. Firman Tuhan seperti itu berkata. Tuh, Anda tahu firmannya ya? Siapa mau jadi anak gampangan? Saya percaya tidak ada. Siapa anak Anda mau menjadi anak yang ngeyel, yang tidak mau diatur, yang tidak bisa diatur? Semua tidak ada. Saya pun juga menekankan hal yang ketat kepada kedua anak saya. Walaupun ketika saya tegur, saya didik anak saya, masih ada proses ngeyel, masih ada proses melawan, membantah, dan sebagainya. Saya memahami, karena saya pernah mengalami dan melewatinya. Siapa yang sering ngeyel ketika dididikan orang tua? Kita semua. Nggak bisa dipungkiri. Apalagi ketika mulai usia SMP, wah, ibaratnya kalau uban itu uban yang baru nongol, Bapak Ibu, gatalnya luar biasa. Ya, seperti itulah usia-usia SMP. Dan saya pernah mengajar di SMP sampai pada akhirnya membuat saya darah tinggi. Saya memiliki tensi. Ya, kakak saya dan ibu saya tidak memiliki tensi, tapi mereka memiliki penyakit gula. Adik saya heran, kok kamu nggak punya gula tetapi tensi punya? Ya, berdasarkan pengalaman. Proses yang saya jalani, bertemu dengan anak-anak yang baru bertumbuh menggemaskan sekali. Nggak apa-apa, saya sabar, tapi kalau lihat sedang jepit gemes gitu. Mengampuni, aduh saya menyadari, saya memaklumi, tapi ya itu Bapak Ibu kalau lihat sedang jepit rasanya gemes banget ya. Ya, itu yang pernah saya alami. Ya, di dalam kasih agape sifatnya menegur. Firman Tuhan menegur kita. Tujuannya apa? Agar kita terdidik, agar kita didewasakan Bapak Ibu. Seorang sahabat yang baik menaruh kasih setiap saat. Seorang sahabat yang baik memukul dengan tujuan yang baik. Seorang lawan menjilat secara berlebihan. Betul ya kata Amsal seperti itu ya. Seorang sahabat yang baik, dus memukul tujuannya baik. Artinya apa? Supaya temannya itu disadarkan bahwa dia salah. Firman Tuhan juga berkata seperti itu. Apabila ada orang yang melakukan salah, tegur dia 2 mata. Ketika tidak mau, tegur 4 mata. Lebih dari 2 orang. Ketika dia tidak mau, bawa ke depan jemaah. Ketika masih ngeyel juga, usir dia. Seperti itu. Itu artinya dia tidak mau ditegur, dia tidak mau dididik, dia tidak mau didewasakan. Kasih agape menegur kita, mendidik kita. Di dalam proses kehidupan kita sering ditegur oleh Tuhan. Setuju ya? Tuhan tegur tidak selalu audible dengan suara langsung, tetapi lewat keadaan. Betul ya? Rasanya saya benar melakukan ini. Rasanya saya benar, yang saya rencanakan ini sudah tak perhitungkan. Firman Tuhan bilang, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan seperti itu. Jalan-jalanmu, ide-idemu bukan seperti milikku, kata Tuhan seperti itu. Sehingga kita jatuh pada hikmat kita sendiri Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan pun menegur lewat keadaan. Orang yang tidak mau ditegur, orang yang tidak mau dididik, seperti yang sudah sering disampaikan oleh Pak Kornel, maka life lah yang akan teach dia, kehidupan yang akan mengajarkan dia. Situasi akan mengajarkan orang tersebut. Nah, saya sering melihat orang tersebut yang tidak mau berubah, yang tidak mau diarahkan, tidak mau diajar. Pada akhirnya dia merasakan kalau dia itu susah, tetapi tetap ngeyel juga. Dia nggak mau berasa kalau dia itu susah gitu loh. Ingat Bapak Ibu, kasih agape itu bukan kasih yang murahan, tetapi kasih yang mendidik, yang membangun. Sehingga ketika Tuhan mendidik, Tuhan menegur dan mendewasakan kita, itu artinya adalah kita tidak dibiarkan menjadi anak-anak yang gampangan Bapak Ibu. Amin. Kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Dan saya pun juga tidak mau membiarkan anak saya tumbuh tanpa arahan. Oh, tidak mau. Anak saya merepresentasikan saya.
orang tuanya. Seorang siswa merepresentasikan gurunya. Betul ya? Ya. Berkali-kali saya ngomong sama anak saya, jaga sikapmu ya, jaga perilakumu ya. Ingat loh, papi ini seorang apa? Profesi papi apa? Saya selalu bilang sama anak saya selalu menekankan kepada anak-anak saya. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak salah pergaulan, mereka memiliki karakter yang baik, Bapak Ibu. Saya tidak membiarkan, saya tidak izinkan pembiaran itu terjadi di dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya. Dan saya pun di dalam tanggung jawab saya tidak akan membiarkan orang-orang sekitar saya, terlebih di dalam murid-murid saya biarkan mereka menjadi orang yang tidak terdidik. Tetapi saya arah mereka menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Ini dikatakan kasih kepada sesama. Bapak Ibu, jangan suka untuk mengingatkan orang-orang sekitar kita, terlebih sahabat ataupun anak dan sebagainya. Tetap ditegur. Dan ketika kita mendapat teguran, Bapak Ibu, mari buka hati. Karena teguran itu ujungnya enak. Itu mendewasakan kita, mengubah kita, merubah kita, Bapak Ibu. Teguran itu memang tidak enak, teguran itu memang sakit ketika kita menerimanya. Tetapi buahnya manis, Bapak Ibu. Hasil dari teguran, hasil dari proses didikan, hasil dari pendewasaan itu berbuah manis, Bapak Ibu. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Setuju ya? Amin. Saya tidak panjang. Bapak Ibu pernah ada tahu nih? Kasih agape itu adalah kasih yang murni. Kasih yang benar-benar yang tidak dimiliki oleh manusia dan tidak diberikan oleh dunia. Saya sampaikan secara singkat. Ada dua orang sahabat yang mereka hidup di tahun 1889. Ini foto ini diabadikan di tahun itu. Mereka berasal dari Damaskus, Suriah. Yang ini namanya Muhammad. Yang ini namanya Samir. Saya mengutip ini dari buku PLK ICT. Muhammad dan Samir. Mereka datang dari nasib yang sama, Bapak Ibu. Mereka hadir datang dari nasib yang sama. Mereka sebatang kara, mereka tidak memiliki keluarga, mereka tidak memiliki pasangan hidup. Mereka orang yang miskin, mereka orang yang tersingkirkan. Tetapi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka tinggal satu atap, mereka bekerja di tempat yang sama sebagai pelayan di kedai kopi. Bertahun-tahun mereka hidup bersama, mereka saling menopang, mereka saling memberkati, mereka saling mendukung. Pada saat mereka hidup, kondisi politik dan juga keadaan ekonomi pada saat itu tidak baik. Di dalam politik terjadi terjadi krisis kasih pada saat itu. Di situ sering terjadi pertikaian antar etnis, pertikaian antar keyakinan, pertikaian antar yang lain juga. Sunni dan Syiah itu masih berkonflik. Muhammad ini memiliki keyakinan Islam. Samir ini adalah anak Tuhan, Kristen. Muhammad ini buta, Bapak Ibu. Muhammad ini buta. Si Samir ini lumpuh, mengalami dwarfisme. Jadi mengalami hambatan pertumbuhan tulang. Sehingga dia kerdil seperti ini. Samir menjadi mata untuk Muhammad. Muhammad menjadi kaki untuk Samir. Apapun yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi pada saat itu tidak menyurutkan kasih mereka. Sekalipun mereka hadir dari background yang berbeda, berbeda keyakinan, dan mengalami berasal dari nasib yang sama, tetapi kasih antara mereka tidak surut, Bapak Ibu. Terus mereka bekerja sama, mereka saling mengasihi, mereka tidak saling lepas. Bertahun-tahun mereka hidup dan mereka hidup sampai tua. Sampai satu ketika
Muhammad memanggil Samir, 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 Samir tidak menjawab. Samir, Samir, dipanggil terus oleh Muhammad. Sampai akhirnya Muhammad memahami bahwa temannya itu sudah pergi. Temannya sudah meninggal. Setelah kepergian Samir itu, dia mengerti bahwa Samir meninggal, maka Muhammad pun tinggal di dalam kesedihan. Kesedihan yang terus kesedihan. Dia murung, dia selalu menangis, karena dia kehilangan sosok yang menjadi bagian dari hidupnya. Sampai dia terlarut dalam kesedihannya, itu pada akhirnya mempengaruhi psikis dan mentalnya. Dan tidak lama, dalam waktu seminggu, dia pun menyusul temannya Samir. Saya merenungkan kisah ini sampai netes Bapak Ibu. Hari ini apakah kita bisa menemui hal seperti ini Bapak Ibu? Ini yang Yesus perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi tanpa melihat background Bapak Ibu. Ya. Muhammad dan Samir bisa menjadi sebenarnya banyak kita belajar dari lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Dan sering kita tertemplak bukan oleh keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita Bapak Ibu. Betul? Ya, sehingga pada akhirnya sebagai kesimpulan dari renungan singkat saya di siang hari ini, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa menjalankan perintah Tuhan yang adalah perintah baru itu untuk saling mengasihi kalau kita tidak menerapkannya dengan kasih agape itu Bapak Ibu. Yeah. Karena kasih agape itulah pada akhirnya membuat kita mampu memberikan pipi kanan kita ketika pipi kiri kita disakiti. Bahkan mungkin kita bisa memberikan kedua-duanya untuk apa yang orang lain inginkan kepada kita Bapak Ibu. Kasih agape itulah yang pada akhirnya juga membuat kita bisa mengampuni dan melupakan orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu, apabila di antara kita ada sampai hari ini kita masih menyimpan dendam, buanglah Bapak Ibu, karena itu kotoran di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak layak ketika kita menghadap Tuhan, tetapi kita masih ada membawa kotoran di dalam diri kita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, apabila engkau hendak berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, tetapi engkau masih teringat akan sesuatu pada saudaramu, selesaikan dulu. Baru setelah itu engkau datang lagi kembali kepadaku, kata firman Tuhan. Kasih agape lah yang membuat kita mampu untuk mendoakan dan memberkati orang yang membenci kita Bapak Ibu. Hanya kasih agape yang bisa melakukan itu Bapak Ibu. Dunia tidak bisa. Kita berusaha tidak bisa, karena akan semakin remind dan terus akan terus semakin teringat. Ketika kita mengingat apa yang dia lakukan pada kita, walaupun mungkin kita ngomong udah kita ngampuni, tapi ketika kita mengingat kembali apa yang dia lakukan, maka itu akan muncul kembali, betul ya? Ini sisi manusia memang seperti itu. Dan kasih agape itu harus kita terapkan Bapak Ibu, karena kasih agape itu bukan karena. Kasih agape itu bukan karena, tetapi kasih agape itu sekalipun. Paham ya Bapak Ibu? Yeah. Kasih agape itu bukan karena kamu sudah baik sama saya terlebih dahulu, maka saya mengasihi kamu. Itu bukan kasih agape. Tetapi kasih agape seperti ini. Sekalipun kamu menyakiti saya, sekalipun kamu merugikan saya, sekalipun kamu sudah menyakiti hati saya luar biasa, tetapi saya mengasihi kamu. Hanya agape, kasih agape yang bisa melakukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita jalankan firman Tuhan ini dengan standar agape, kasihnya Allah, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita dengan standarnya kasih Allah Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan siang hari ini. Jadi biarlah hari ini ketika kita mendengar kata kasih itu bukan hanya lip service saja di dalam diri kita, dalam hidup kita, tetapi biarlah kasih itu kita terapkan melalui kehidupan kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kau sampaikan.